ya sesama marketing di sini tuh nggak ada yang saling serobot. Tentu support dari tim Eastern Kemayoran itu sangat luar biasa. Rezeki kan ya bagaimana rezeki kan udah ada yang mengatur ya. Ya. Kita nggak akan pernah tahu rezeki itu ada di mana, tapi yang pasti rezeki itu tahu siapa pemiliknya. Komisi dari closing itu saya pergunakan untuk berangkat umroh. 3, 2, 1, buzzer time. Basa-basi seru, properti terbaik buat kamu. Your property, our priority. Easton's Kemayoran selalu di hati. Duduk Halo Sobat Eastern Kemayoran, selamat datang di podcastnya Eastern Kemayoran. Basa-basi seru. Di podcast ini kita bakal ngebahas apa aja sih? Nggak cuma dunia properti aja loh yang kita bahas. Ada dunia berita, tren, berita-berita viral, dan lain sebagainya. Narasumber kita siapa aja? Khususnya nanti ada marketing-marketing Eastern Kemayoran yang handal-handal, keren-keren, dan cantik-cantik. Di episode perdana kita akan ditemani oleh saya sebagai host Gita dan rekan saya Pak Gutoko. Kebetulan kita lagi berada di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Maka dari itu saya mau coba tanya-tanya pengalaman Pak Gutoko yang berhasil berangkat umroh karena join di Eastern Kemayoran. Kita mulai tanya-tanya yuk ke Pak Gutoko. Pak Gutoko, Iya. boleh dong sharing mengenai kenapa Bapak bisa berangkat umroh semenjak di Eastern Kemayoran, dari ceritanya gimana, closingnya gimana, sampai Bapak bisa dapat umroh tersebut, Pak. Oke, terima kasih Ibu Gita ya. Sebelum saya jawab pertanyaan Bu Gita tadi, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk Bu Gita dan juga buat semua Sobat Eastern Kemayoran. Semoga puasa kita kali ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita menjalani ibadah puasa ini, dan semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan ganjaran yang sesuai. Amin, amin. Oke, Gita, untuk selanjutnya menyambung pertanyaan tadi, bagaimana sih kronologinya sampai saya bisa berangkat umroh? Iya, benar, Pak. Jadi gini, diawali dari sekitar awal tahun 2023 ya, karena pencapaian saya untuk berangkat umroh itu di tahun 2023. Nah, itu diawali dari awal tahun 2023 ada salah seorang klien saya ya, salah seorang pemilik dari properti menghubungi saya. Oke. Menghubungi saya bahwa beliau menitipkan salah satu propertinya, yaitu satu unit gudang di daerah Penjaringan ya. Beliau menitipkan kepada saya untuk dibantu dipasarkan dengan opsi jual dan juga opsi sewa. Sewa. Oh. Jadi kalau ini transaksinya jual apa sewa nih, Pak? Bisa Jual. Jual. Jadi gini, secara SOP kita tahu dong kita gimana kan? Ya. Untuk sebelum kita memasarkan produk tersebut kan kita harus tahu dulu, kita minta speknya detailnya seperti apa, kemudian legalitasnya seperti apa, kemudian juga lokasi dari properti itu di mana, harus jelas di situ. Dan yang nggak kalah penting adalah berapa sih harga yang dibuka oleh beliau kan gitu, harga baik harga jual maupun harga sewa. Nah setelah itu baru dari data tersebut kita masukkan ke PAP, kemudian kita masukkan data ke kantor, dan itu otomatis akan menjadi listingan saya. Oke. Gitu. Nah, dalam hal ini, karena satu dan lain hal, saya itu lupa nggak cepat-cepat melisting properti tersebut. Kenapa tuh Pak bisa lupa? Ya, karena waktu itu, karena saya lagi ada mengerjakan
proyek yang lainnya ya. Berarti Pak Gutoko keren kan? Wah. Alhamdulillah. Sampai akhirnya gini, selang sekitar 2 atau 3 minggu lah Dari dari ownernya telepon. dari owner telepon saya itu, Pak Johan info ke grup ya, ke Eastern Kemayoran, ke Iya. kita ya, bahwa kliennya Pak Johan itu sedang mencari gudang di daerah Penjaringan untuk keperluan dibeli. Oke. Dari situ saya ingat, oh iya, kan waktu itu ada ibu-ibu itu kan menitipkan propertinya untuk dibantu dipasarkan. Nah, kemudian saya ingat juga, seingat saya, ibu itu selain kenal dengan saya, dia juga kenal baik juga dengan Pak Johan. Nah, Tapi lebih memilih Bapak nih ya untuk dititipkan kan? ya pertama yang dihubungin saya, ya Oke. saya nggak tahu kenapa ya, tapi yang pasti bahwa ibu itu juga kenal juga dengan Pak Johan kan gitu. Nah, dari situ saya kemudian info ke Pak Johan, Pak Johan, kan ibu yang di Bulit itu kan dia nitip propertinya untuk dijual. Pak Johan kan kliennya lagi perlu untuk dibeli. Ah, Pak Johan kan kenal baik dengan beliau kan. Udah Pak Johan hubungin langsung aja deh dengan beliau. Karena kan kebetulan juga properti itu belum saya listing. Saya belum sempat listing. Dan Pak Johan kenal baik kan. Pasalnya Pak Johan langsung aja untuk hubungin beliau. Nah, tahu nggak jawabannya Pak Johan apa? Apa jawabannya Pak? Pak Johan bilang begini, oh nggak bisa Pak Gutoko. Itu nggak benar. Nggak benar tuh. Ya, karena bagaimanapun juga yang dihubungin pertama kali adalah Pak Gutoko. Jadi itu adalah haknya Pak Gutoko. Walaupun saya kenal baik dengan beliau, kata Pak Johan begitu. Oh, oke. Ya, gitu. Berarti ya kita sebagai sesama marketing, kalau saya boleh cut dulu, berarti ya sesama marketing di sini tuh nggak ada yang saling serobot. Ya, Itu itulah. kerennya Eastern Kemayoran. Ya, itulah. Jadi meskipun kita Pak Johan kenal, Pak Gutoko kenal, tapi karena ownernya udah titip duluan ke Pak Gutoko, Pak Johan tidak mau mengambil itu. Seru kan Eastern Kemayoran kan? Ya, itulah hebatnya Eastern Kemayoran di situ gitu. Nah, Jadi walaupun kita kenal baik, walaupun kita udah tahu dan sebagainya, tapi selalu ditekankan oleh pimpinan kita bahwa kita itu kerja harus dalam track yang lurus. Kita tidak boleh istilahnya saling menelikung, tidak boleh cakar-cakaran, tidak boleh sikut-menyikut untuk hal-hal yang bukan menjadi hak kita. ya, Gitu. setuju. Ya, gitu. Jadi itu yang selalu ditekankan Keren. di Eastern Kemayoran. Hebatnya di situ Eastern Kemayoran ini. Banget keren. Kita selalu Caranya leadernya siapa ya? ya itulah. Kita selalu mengedepankan Nanti kita bagaimana kerjasama yang baik untuk mewujudkan cita-cita bersama lah gitu ya. Jangan sampai kita saling gotok-gotokan, akhirnya hasilnya tidak maksimal. betul. Jadi lebih baik kita kerjasama, tapi kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, singkat cerita, setelah produk tersebut saya listing ya, Oke. karena Pak Johan bilang tetap itu haknya Pak Gutoko untuk listing. Nanti kita kerjakan bareng-bareng, kita bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, akhirnya setelah itu saya listing, kemudian masuklah itu ke proses penawaran ya. Masuk ke proses penawaran ke kliennya Pak Johan. Ya, tentunya dengan nego-nego yang ya agak alot lah. Agak lebih. Tentunya Pak. ya karena kan dari segi harga atau mungkin dari segi yang lain-lainnya juga, dari segi pemilikan itu bukan milik perorangan ya, tapi milik bersama, masih waris kan itu ya. Jadi agak masih agak alot juga. Kemudian juga tentunya ya diselingi dengan sedikit-sedikit drama lah, tapi bukan drama Korea ya, bukan drakor. Nah, tapi dari situlah kemudian alhamdulillah setelah ada proses sekitar berapa ya, lebih kurang 2 bulan lah. 2 bulan ya untuk menjalani proses transaksi ini kurang. Ya, lebih kurang 2 bulan. Akhirnya di bulan Maret pertengahan kalau nggak salah waktu itu terjadi kesepakatan. Alhamdulillah kemudian closing. Kami closing berdua ya, saya Pak Johan akhirnya closing.
dengan nilai transaksi yang luar biasa, yang sangat besar. Boleh di-spill nggak sih nilai transaksinya berapa Pak? Bisa sampai Bapak berangkat umroh gitu? Wah, itu nggak usah lah ya, nggak Oh, usah lah ya, nggak usah. boleh ya Pak? Nggak boleh. Yang pasti cukup buat berangkat umroh, jajan, dan lain-lain. Beserta oleh-oleh satu kantor kebagian ya Pak? Ya, alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah waktu itu kemudian saya closing setelah dengan neko-neko yang tadi alot dan sebagainya. Tapi akhirnya kami closing dengan nilai yang lumayan besar, yang sangat besar. Dan kemudian tentunya berimbas ke komisi saya dong. Komisi saya pun spektakuler. Dan kalau boleh saya bilang, komisi yang saya dapatkan itu adalah komisi terbesar semenjak saya bergabung di Eastern Kemayoran. Jadi dari periode 2019-2023 itu adalah komisi saya yang paling besar. Nah, dari situ kemudian sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Tuhan, saya niatkan komisi dari closing itu saya pergunakan untuk berangkat umroh. Nah, sebenarnya gini, gitu. Pada saat yang bersamaan, pada waktu itu, saya juga sedang membutuhkan dana yang besar untuk menyelesaikan renovasi rumah saya. Tapi kemudian saya berpikir bahwa kesempatan untuk umroh itu adalah kesempatan yang langka ya. Itu adalah suatu panggilan. Jadi belum tentu Lebih ke arah panggilan kayaknya. Iya. Karena kalaupun banyak nggak ada panggilan juga kayaknya nggak ya. Oke, iya memang benar, yang kita ya. Jadi karena itu suatu panggilan ya, memang kalaupun waktu itu saya paksakan untuk menyelesaikan renovasi, dananya cukup. Tapi saya mengedepankan niat saya, memantapkan niat saya untuk berangkat umroh. Karena ya itu tadi, kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Mungkin di lain waktu saya ada biaya, tapi Panggilan tadi ya Pak ya. kemungkinan dari segi kesehatan saya, dari fisik saya kan kita nggak tahu. Jadi mumpung waktu itu saya benar-benar sudah siap secara lahir dan batin dan juga secara keuangan ya, maka saya sudah putuskan bahwa saat itu juga saya mendaftar untuk umroh. Saya mendaftar di bulan April kalau nggak salah, dan saya berangkat umroh di bulan Juli. Bulan Juli 2023. Nah, itu juga kenapa saya benar-benar niat untuk berangkat umroh itu, karena kita kita ingat dari petuah para ulama ya, bahwa dan juga dalam hadis Nabi bahwa kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutinya. Nah, itu jadi patokan yang sangat luar biasa bagi saya, kan gitu. Luar biasa Pak Butoko ceritanya ya. Kalau boleh saya rangkum dari tadi yang saya tanya, banyak cerita-cerita menarik yang Bapak Butoko sampaikan. Salah satunya dari tim Eastern Kemayoran itu sendiri ya, yang nggak mau saling sikut, yang maunya kita tetap kerja bareng, kerjasama, menciptakan cita-cita bersama. Terus kedua juga dengan nilai luhurnya Pak Butoko, bahwa ini buat jadi panggilan beliau ke Tanah Suci, mengerjakan umroh, dan lain-lain sebagainya. Mungkin dari Sobat Eastern Kemayoran tertarik untuk join, boleh banget nanti di akhir acara kita kasih tahu kemana kalau kita mau join. Pak, melanjutkan obrolan kita tadi ya. Iya. Kalau tadi kan lebih ke arah penjualan ya Pak. Ya, betul. Menjual, proses penjualan sampai Bapak memutuskan itu untuk umroh. Iya. Ya. Tapi pas ketika transaksi ini ada nggak sih dukungan-dukungan dari khususnya ya kayak adminnya orang kantor Eastern Kemayoran atau tim-tim pemasaran lainnya? Kan kita juga punya tim digital market ya. Ada nggak sih Pak peran-peran apa aja yang mereka lakukan yang bisa ngebantu proses ini terjadi gitu Pak Butoko? Tentu support dari tim Eastern Kemayoran itu sangat luar biasa. Ya seperti kita tahu ya, itu kita di sini punya admin yang handal, ada Ajeng sama Neva, di mana mereka berdua itu sangat cepat sekali dalam
dalam memberikan kita data yang kita perlukan. Data apa yang kita perlukan, segera mereka memberikan secara cepat, secara tepat dan akurat. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Jadi itu membantu untuk proses-proses transaksi gitu. Kemudian juga kita nggak lupa juga bahwa kita punya tim digital marketing ya. Di sana ada Eva, ada Ray, yang ya mereka berdua tuh sangat kreatif dan inovatif sekali gitu lah. Jadi mereka dengan kreatifnya mereka, dengan inovasinya mereka membantu kami marketing expert kemarin itu untuk lebih blow up lagi bagaimana cara memasarkan biar lebih dikenal lagi, lebih cepat dimengerti oleh khalayak ramai properti-properti yang kita pasarkan. Dan satu lagi juga kita punya tim lapangan yang luar biasa. Ada Mas Yanwar dan Mas Herman yang dengan semangatnya sangat luar biasa, pantang menyerah. Wah, mereka itu sangat hebat sekali. Lihat itu. badai dilewati. Betul. Pokoknya hujan nggak dirasa hujan, panas nggak dirasa panas. Mereka membantu sekali untuk kita untuk pasang-pasang promosi, pasang spanduk kita, kemudian juga mengantar dan mengambil dokumen ke klien kita ya yang kita perlukan itu. Mereka sangat luar biasa sekali, dan juga tentunya dari teman-teman sesama marketing juga saling support, dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana leader kita, pimpinan kita selalu mensupport kita, selalu membantu kita untuk lebih semangat lagi, untuk lebih inovasi lagi di dalam mendapatkan closing tersebut. Dan dalam closing yang saya dapatkan ini, kita tahu bahwa pengambilan gudang tersebut itu melalui proses pembiayaan bank. Nah, tentunya di sini kan perlu banyak sekali ya data-data yang diperlukan, dokumen-dokumen yang diperlukan kan gitu. Nah itu saya sangat terbantu sekali dengan bagian adminnya ya, bagaimana mereka berdua secara cepat, secara tepat dan akurat selalu ini kurang ini, oke. Dan juga untuk support ke notarisnya jadi lebih lancar lagi. Kemudian sehingga proses untuk jual belinya ini berjalan dengan lancar. Itu kita. Jadi ya gitulah. Dengan adanya saling support, saling mendukung di antara tim ini sangat bagus sekali untuk proses kita mendapatkan closing itu kita. Berarti tadi kalau boleh saya flashback sedikit, pembeliannya tidak cash ya Pak? Dia pembiayaan Bang ya? Kita bisa bantu ya Pak? Betul. Oke, jadi Sobat Eastern Kemayoran, kita juga bisa bantu, nggak hanya pembelian secara cash, kita juga bisa bantu proses pembelian secara komersial dan KPR. Jadi untuk klien atau customer yang pengen beli melalui kita bisa bantu proses-proses itu. Iya, karena kita kan punya rekanan bank ya. Kita punya rekanan bank yang selama ini sudah bekerja sama dengan kita. Itu kita punya rekanan bank banyak sekali. Hampir semua bank kita kerjasama, dan selama ini mulus-mulus saja dan fine-fine aja, lancar-lancar saja untuk saling mendukung ya, antara pihak perbankan dan juga pihak kita, karena saling di situ ada saling menguntungkan. Ya, benar. Kita memang kerjasama banyak. Oke. Iya. Jadi ya itu tadi sih, dengan kita saling mensupport, dengan kita saling bekerja sama, maka kita akan semakin banyak kesempatan, semakin banyak kemungkinan untuk kita mendapatkan closing ya. Daripada kita ngotot sendiri, kita ngotot kerja sendiri tanpa kerjasama, sikut sana sikut sini, akhirnya apa? Mungkin dapat gede, tapi cuma sekali doang. Tapi kalau kita kerjasama dengan kita berbagi informasi, mungkin kemarin saya kerjasama dengan Pak Johan, nanti bersama dengan Bu kita pernah Pak, udah pernah. Oh iya, terus nanti ada kerjasama saya dengan Pak Eri, dengan Pak Yasir, Pak Ayong dan sebagainya, dengan Bu Yuli, Putri dan sebagainya kan gitu. Nah itu akan semakin menciptakan peluang untuk kita lebih banyak closing gitu. Karena kan ya walaupun kita tahu ya rezeki kan ya, bagaimana rezeki kan udah ada yang mengatur ya. Kita nggak akan pernah tahu rezeki itu ada di mana, tapi yang pasti rezeki itu tahu siapa pemiliknya. Itu begitu. Hebat aja Pak.
kalau saya boleh rangkum lagi nih, kalau tadi pembicaranya Pak Gutoko, peran apa yang ada di tim Eastern Kemayoran? Perannya ternyata banyak banget ya. Jadi itu kayak salah satu support system buat khususnya buat marketing yang ada di Eastern Kemayoran buat terjadinya transaksi. Salah satunya dari awal sampai selesai notaris sebenarnya. Iya, betul. Di awal kita dibantu sama para admin buat input data properti, Iya. data properti, foto, terus juga kita kan membantu mencoba mengclearkan legalitasnya ya Pak. Iya. Jadi sebelum kita tawarkan juga secara legalitas kita harus cek ya Pak. Nah, itu benar penting kan? banget. Itu penting banget ya. Nah jadi nanti terkait kenapa sih penting ya? Karena nanti terkait kita tepat nggak sih untuk bernegosiasi, tepat nggak sih untuk si pengambil keputusan gitu. Betul. Itu betul ya Pak. Jangan sampai sudah terjadi negosiasi, sudah hampir transaksi, ternyata dokumennya legalitasnya bermasalah. Iya. Ya, gitu. Dan hebatnya nih admin di sini juga dia udah paham nih legalitasnya kayak apa. Kalau itu kita bicara ya mengenai spesifikasi properti dan legalitasnya. Selain itu di Eastern Kemayoran juga tadi ada tim digital marketing ya Pak. Ya, betul itu. Waduh, sangat membantu sekali itu. Bantu ya Pak. Betul, sangat membantu sekali itu. Jadi fungsinya digital marketing tuh adalah salah satunya ini nih, kita bikin podcast yang sekarang. Ini nih kerjaannya digital marketing. Nah terus kemarin-kemarin kita selalu bikin video atau video sih, banyaknya video di lokasi-lokasi. Nah lokasi kemarin sempat dibikin video nggak tuh Pak? Belum sempat. Tapi kalau udah perlu laku. Sesi dari listing sampai sold itu 2 bulan. 2 bulan ya. Keren nggak tuh 2 bulan? Nggak sempat bikin video, nggak bikin apa. Keren. Iya. Itu apalagi kalau ditambah bikin video mungkin bisa 2 minggu udah laku. Iya, kan? betul. Apalagi kita tahu kan digital marketing kita, sangat luar biasa itu. Iya. Apa ya, sangat kreatif, inovatif. Wah, kayak gitu. Begitu. Kadang sih nyebelin dikit sih Pak Rayanya ya Pak Era. Iya, itu sih. Kadang-kadang ya itu kadang-kadang mereka apa ya? Tapi nyebelinnya itu buat kemajuan kita. Betul. Emang bawelnya luar biasa. Tapi dari bawel itu emang jadi apa? Kita tuh semakin termotivasi. Semangat motivasi kita untuk iya. Berarti kita tidak boleh menyanyiakan lah usaha keras mereka, support mereka yang sudah luar biasa ini. Terus kita lihat-lihat jangan begitu. Itu. Benar-benar Pak. Itu begitu. Sama kita tadi dibantu sama orang lapangan kita ya. Orang lapangan kita tuh joblessnya salah satunya adalah pasang spanduk sama pasang spanduk promosi ya Pak. Betul. Nah jadi jangan khawatir kalau misalkan ada Sobat Eastern Kemayoran yang mau join ke kita. Gak bakal ditinggal sendirian dari sistem pertama sampai akhir tuh gak akan ditinggal sendirian. Jadi kalau misalkan ya teman-teman ada yang pengen ikut ataupun dari customer yang pengen menitipkan lokasi, Nori, kita pasti bantu. Ya, kita bantu dan tanpa biaya tambahan. Nah, itu yang perlu kita garis bawah itu. Kita akan bantu semaksimal mungkin. Sampai proses terjual. Betul. Tersewa, terjual. Proses kita bantu tuh promosinya di sosial media lewat spanduk-spanduk dan sebagainya itu semuanya gratis. Itu. Iya tuh, menarik banget kan, free, tapi Bapak Ibu customer bisa masarin propertinya. Cuma kontak kita aja Bu, Pak, nanti kita yang kerja. Bayarnya kapan fee-nya? Nanti kalau udah closing. Kalau sudah closing, baru nanti jangan lupa fee-nya kami. Kan gitu ya, begitu ya. Benar. Iya, karena kan kita sudah bekerja sama kan ya, kita sudah bantu menjualkan properti mereka kan gitu. Iya. Gitu. Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Apalagi ya, saya kira untuk tim supporting itu cukup lah ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa bagaimanapun juga kita marketing jangan pernah lupa berterima kasih kepada tim support kita kan gitu. Benar-benar bukan namanya doang ya Pak tim support, tapi bener ya. Karena bukan hanya namanya mereka tim supporting, tapi mereka benar-benar mensupport kita secara maksimal. Ya, kita mensupport kita secara maksimal sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kita ini dengan mudah, dengan cepat dan akhirnya hasilnya pun maksimal. Begitu Bu Gita.
Amin, amin. Oke, kalau gitu ada lagi yang sampaikan, Pak? Cukup? Cukup itu Cukup. aja. Oke. Iya begitu. Oke, buat Sobat Isten Kemayoran ya, seperti tadi saya bilang, jangan lupa ya hubungin kita ya. Ya, jangan lupa, jangan malu-malu untuk telepon kami, tim marketing Eastern Kemayoran ya. Kita akan bantu semaksimal mungkin. Oke. Pak Iya. Gutoko join di Isten Kemayoran tuh dari tahun berapa, boleh tahu nggak? Kalau nggak salah sih 2019 ya. 2019 sampai sekarang 2025 ya. Jadi Berarti hampir 6 tahun ya kurang lebih ya. lebih kurang 6 tahun saya udah join di sini, dan ya banyak sekali lah pendapatan yang saya dapatkan dari sini, istilahnya selain pengalaman di dunia marketing dan di dunia properti, dan juga tentunya dari secara ekonomi juga Lumayan lumayan. membantu ya, Pak. Betul gitu. Oke, wah hebat. Boleh tahu nggak sih, Pak, tips-tips atau pesan-pesan buat kita-kita yang Bapaknya udah 6 tahun nih di sini nih. Iya. Apa aja sih tips yang biar bisa ngikutin jalannya Pak Gutoko tuh? Atau ada teman-teman yang pengen jadi marketing juga, apa aja sih Pak yang harus dikerjain atau dilakuin gitu Pak? Oke, untuk teman-teman Sobat Eastern Kemayoran yang ingin bergabung di Eastern Kemayoran, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Ayo bergabung bersama kami, karena tadi seperti Bu Gita tadi katakan bahwa jangan takut, jangan khawatir untuk ditinggalkan. Karena di sini kita teamwork, kita kerja sama tim yang tentunya ini saling support, saling membantu. Jadi tipsnya untuk pemula-pemula ya, yang pasti yang pertama adalah cintailah pekerjaan ini, gitu ya. Karena tanpa cinta tidak akan kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, begitu. Cinta. Jadi kita cintai dulu pekerjaan ini. Kalau kita udah cinta akan pekerjaan ini, kita cintai dengan sepenuh hati, maka akan bisa mewujudkan. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan-harapan kita. Gitu. Kemudian yang kedua adalah tekun ya. Tekun. Kemudian tekunnya tuh gimana Pak maksudnya Pak? Iya, artinya gini, kita jangan, kalau emang kita belum tahu sesuatu hal itu, jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk bertanya kepada senior. Oke. Iya, jadi tekunnya nggak cuma kita tekun mencari listingan atau tekun apa, tapi tekun juga dalam bertanya, dalam memecahkan suatu permasalahan gitu. Oke, berarti kalau di Eastern Kemayoran, kalau misalkan kita baru, terus kita belum tahu apa-apa, senior-senior itu welcome ya Pak? Wah, sangat-sangat welcome sekali. Mereka selalu support kita, selalu menanyakan kita apa kesulitannya, apa yang kendala yang dihadapi, kok belum dapat listingan, kok bisa belum berjalan dan sebagainya. Nah, itu selalu disupport. Makanya sebagai pemula yaitu kita harus tekun, harus jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada senior-senior kalau ada hambatan, kalau ada kendala baik di lapangan maupun kendala-kendala dalam menghadapi klien, dalam menghadapi sesama marketing mungkin yang gitu juga. Nah, itu yang selanjutnya juga jangan lupa untuk kerja keras ya. Kerja keras dan kerja cerdas. Tentunya itu kan. Jangan hanya kerja keras doang tapi nggak cerdas kan gitu. Gitu. Kalau kerja keras doang nggak cerdas ya kita capek doang kan gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi kita harus kerja keras juga kerja cerdas, dan juga jangan lupa sering-seringlah untuk membaca ataupun melihat kondisi berita-berita yang berhubungan dengan dunia properti gitulah. Kita harus banyak membaca peluang apa yang ada sih. Mungkin sekarang ini lagi banyak diperlukan gudang, atau mungkin besok lagi ada orang perlu beli rumah dan sebagainya. Nah, peluang-peluang itu yang harus kita tekuni juga untuk dipelajari ya. Tentunya dengan selain dengan kita melihat literasi, kemudian melihat berita-berita, juga harus
bertanya. Ini tadi yang saya bilang, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Kan ada senior istilahnya senior. Pak, malu bertanya sesat di jalan ya Pak. Betul gitu. Tapi kalau yang ditanya harus jawab ya Pak ya. Harus. Kalau yang dijawab ya jangan mentang-mentang ini anak baru kemudian bertanya dicuekin, nggak boleh. Nggak ada, kita di sini nggak ada gap-gapan Pak. Oh, nggak ada ya seperti itu nggak Kita ada. saling merangkul ya Pak ya. Betul. Wah, makanya jangan takut-takut lah untuk bergabung ke Eastern Kemayoran karena selain punya teman-teman marketing yang sangat asik-asik orangnya ya, kita juga punya pimpinan di sini yang luar biasa, orangnya yang sangat peduli untuk kemajuan kita semua. Karena prinsipnya kita bekerja bersama, sukses bersama, kaya bersama, gitu sih. Keren Pak. Tapi saya jadi penasaran Pak dari cerita-cerita yang tadi Bapak sampaikan tuh ya. Gak lepas dari cerita tentang leader kita, pimpinan kita. Penasaran nggak sih sama leader kita? Ntar episode kedua leader kita yang sudah jadi narasumbernya ya. Betul, Oke, biar setuju. saling kenal ya Pak ya. Sangat setuju saya. Jadi jangan harus leader kita tampil dong sekarang. Iya, dong. harus. Harus tampil. Jadi Sobat Eastern Kemayoran nggak penasaran. Seperti apa sih leadernya kok marketingnya bisa seperti itu kan gitu. Marketingnya bisa hebat-hebat seperti itu. Bisa ya. Apa yang luar biasa seperti itu pasti kan ada di belakangnya ada sesuatu. Ada kontribusi ya. Ya Pak. Iya. Jadi kalau istilahnya kalau dalam keluarga di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Itu sama di sini. Di balik marketing yang hebat ini pasti ada leadernya yang luar biasa. Begitu. Setuju. Ya, tentu nggak? Makanya untuk episode selanjutnya kita tampilkan ya. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa kita tampilkan leader kita. Tolong dicatat ya. Tolong dicatat nih. Dan jadikan catatan penting. Oke. Ada lagi Pak mengenai tips dan masukannya buat marketing Pak? Saya kira ya tipsnya itu dulu deh. Tapi saya nanti setelah seiring berjalannya waktu pasti nanti kan bisa dipelajari. Dipelajari itu. Oke. Jadi tips yang tadi Pak Gutoko sampaikan pertama adalah cintai dulu pekerjaannya ya kan. Yeah. Cintai, terus tekun dan jangan lupa bertanya. Jadi kalau misalkan hal itu terus dijalani, kemungkinan sukses akan datang kepada kalian. Amin. Gimana Sobat Eastern Kemayoran episode perdana kita kali ini? Pembahasannya sangat menarik kan? Ya betul ya Pak Gutoko ya? Betul. Makanya Bu Gita, sebagai seorang agent properti, kita harus merasa bangga dan bersyukur. Betul. Karena apa? Karena walaupun secara pendapatan, kita itu tidak mendapatkan gaji setiap bulan, tapi penghasilan kita adalah murni dari komisi closing yang kita dapatkan dari transaksi tersebut. Tapi jangan salah, komisinya bisa ngalahin gaji. Betul. Asal kita tekun, kita gigih dan pantang menyerah, maka penghasilan yang kita dapatkan akan sangat luar biasa. Di luar ekspektasi kita mungkin, atau bisa dikatakan lah, kita ini sebagai agent properti adalah pekerjaan dengan penghasilan yang unlimited. Coba itu unlimited. Bayangkan dengan kerja kita yang fleksibel, dengan waktu yang bisa kita atur sendiri, tapi mempunyai penghasilan yang spektakuler, penghasilan yang unlimited. Betul Bu Gita? Betul Pak. Jadi teman-teman mau join silahkan kontak kita di berbagai platform. Ada di mana Pak? Ada di YouTube, ada di IG, ada di Facebook, ada di TikTok, dan ada di YouTube ya. Dan ini program terbaru kita ya. Ada podcastnya di Basar. Makanya jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan komen. Betul Bu Gita? Betul Pak. Dan untuk sobat-sobat Eastern Kemayoran yang ingin kasih ide pembahasan apa yang menarik atau kepengen tahu lebih jauh tentang apa, boleh di komen di postingan kita kali ini, atau bisa langsung melalui yang lain, bisa WA kita dan lain-lainnya. Kasih ide aja bahasan apa sih yang mau kita up untuk next podcast ya. Betul. Terus apa lagi Pak Gutoko? Ya udah itu aja sih. Tentunya ya kita tunggu
komen-komen dari Sobat Pak Eastern Kemayoran yang di luar sana. Oke. Oke. Jangan lupa untuk tetap nonton kita di podcast selanjutnya. Oke. Eastern Kemayoran, Your property, our our priority. priority. Eastons Kemayoran selalu